Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Mari kita puji dari Kidung Jemaat 4, bait pertama dan kedua. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah kita tahbiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota
dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini bersama dengan keluarga kami, di rumah kami rindu mendengarkan sabda Tuhan. Urapilah kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam minggu ini diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah disadari dan diakui? Dosa kita sendiri atau dosa orang lain? Di satu sisi, barangkali ada yang lebih mudah menyadari dosanya sendiri. Betapa tidak? Diri kita sering terkadang mengingat dosa-dosa di masa lalu maupun masa kini yang masih terus membelenggu hidup kita. Kadang hal ini menimbulkan penyesalan yang tak kunjung selesai. Bahkan ada orang yang membenci diri sendiri karena merasa terlalu berdosa. Di sisi lain, barangkali ada orang-orang yang sulit menyadari dan mengakui dosanya. Sulit mengakui dosanya sendiri, tetapi mudah untuk melihat
dan menunjuk dosa atau kesalahan orang lain. Mereka lalu menjadi orang-orang yang sulit mengampuni orang lain, terbelenggu oleh kemarahan atau kebencian. Bahkan tak jarang ada yang merasa hidupnya paling bersih, hidupnya paling suci daripada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua sisi tersebut menunjukkan bahwa dosa memang memiliki sifat yang membelenggu. Baik membelenggu diri sendiri maupun membelenggu orang lain. Akibatnya, dosa membuat manusia sulit berelasi secara damai dan legowo. Baik dengan diri sendiri, juga dengan orang lain, bahkan dengan Allah. Bahkan dosa seringkali menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Maka solusi atas permasalahan dosa adalah memulihkan relasi, membangun jembatan yang terputus. Demikianlah sejatinya penyelamatan Allah atas kita, yaitu menyangkut aspek relasional. Saudara-saudara, hari ini kita belajar dari tokoh Alkitab yang memiliki pengalaman terkait dosa. Mereka menyadari dan mengakui dosa-dosanya. Simon Petrus dalam bacaan kita tersungkur di hadapan Allah dan mengakui dosanya, mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Namun, apakah lantas semua ini menghalangi karya Allah? Ternyata tidak. Meskipun memang dosa itu membelenggu, dosa tetap dapat diatasi. Begitu pula dengan keadaan kita yang berdosa. Tidak lantas menjadi akhir cerita. Bagaimana kita dapat bebas dari belenggu dosa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita baca tadi memperlihatkan bahwa kunci dari bebasnya manusia dari belenggu dosa bukanlah semata-mata kekuatan atau perbuatan manusia, melainkan kasih karunia Allah. Simon Petrus mengalami kasih Allah melalui Yesus yang bersedia menyapa serta mendatangkan mukjizat dengan ikan-ikan yang berhasil dijala oleh Simon. Pesan penting dari hal tersebut adalah bahwa manusia diajak untuk tidak hanya mengingat-ingat dosanya, tetapi juga mengingat belas kasih Allah yang menyapa, yang menerima manusia yang berdosa. Perasaan diterima dan dikasihi menjadi pengalaman yang menentukan bagi setiap orang. Namun, pengampunan bukanlah tahap akhir, karena hal itu dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu tahap panggilan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu menyadari bahwa Allah kita penuh kasih. Dia mau menerima dan merengkuh kita meski kita ini orang yang berdosa. Itulah makna pengampunan. Allah yang mengampuni, lantas juga Allah yang memanggil kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Selanjutnya, sebagai orang yang telah diampuni, bagaimana tanggapan saudara dan saya atas panggilan itu? Tentu sikap diam dan pasif bukanlah sikap yang bijak, apalagi sikap egois yang hanya mau menerima anugerah pengampunan tanpa mau melaksanakan tanggung jawabnya. Untuk itulah, tokoh kita hari ini memberi teladan mengenai kesediaan mereka untuk ikut menjalankan misi Allah. Ketika Allah bertanya tentang siapa yang bersedia diutus, Simon dan kawan-kawannya bersedia diutus sebagai penjala manusia. Kesiapan itu nampak dalam lukisan kalimat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Di ayat yang ke-11. Rasanya tanggapan dan kesediaan mereka bukan karena keterpaksaan, melainkan timbul dari rasa syukur yang dirasakan karena telah direngkuh dan diampuni. Demikianlah kita mengetahui kiprah Petrus sebagai Rasul Yesus Kristus
kiprah yang luar biasa dan penuh perjuangan. Mereka mengabdikan diri untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini kita masih terbelenggu oleh dosa di masa lalu atau masa kini? Apakah kita juga belum dapat berdamai dengan orang lain yang bersalah kepada kita? Mari kita berusaha mengampuni dan menerima diri sendiri maupun sesama. Dosa selalu menjadi belenggu yang merusak relasi. Kita perlu terbebas darinya dengan cara menghayati kasih pengampunan dari Allah dengan rasa syukur. Menghayati anugerah Allah bagi kita. Dengan demikian, kita pun akan dilimpahi dengan rasa syukur. Rasa syukur itu tentu tidak berhenti pada perasaan, tetapi mewujud dalam tindakan nyata. Saat ini, mari kita nyatakan kesediaan kita. Saat kita bersedia dipanggil untuk menjadi rasul atau nabi dalam tanda petik, yaitu utusan Allah. Ada banyak orang yang juga perlu merasakan kasih pengampunan Allah melalui hidup kita. Kita diutus menjadi rekan sekerja Allah untuk mewartakan kasih, mewartakan kebaikan kepada orang lain. Mari kita bebaskan orang-orang yang saat ini mungkin menyakiti kita, membuat kita berduka. Kita ampuni mereka, kita bebaskan mereka. Demikian juga semoga mereka yang kita sakiti, sadar atau tidak, juga membebaskan kita dan kembali menjalin relasi. Bersediakah kita? Mari kita jawab dalam hati kita dan kita nyatakan dalam perbuatan kita. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali, Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk sabdamu. Terima kasih untuk anugerah pengampunanmu. Biarlah anugerah pengampunanmu juga membawa kami mampu mengampuni diri kami dan sesama kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan bahagia, dan kami boleh bersedia menjadi mitramu dalam mewartakan kasih, sehingga melalui kehidupan kami, namamu dipermuliakan. Kami mohon berkat bagi keluarga kami yang sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berulang tahun Tuhan beri panjang umur, rezeki dan hikmat, yang sedang dalam pergumulan, Bapa hibur dan kuatkan. Bagi anak-anak kami, dalam studi Bapa berkati, dalam pergaulan mereka boleh menjaga diri dengan baik, yang merindukan pekerjaan Tuhan beri, yang merindukan pasangan hidup kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga kami mohon berkat bagi calon mempelai yang akan menikah. Kiranya Tuhan memberkati dengan segala persiapan yang baik, sehingga mereka boleh membentuk rumah tangga yang bahagia bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami,
agar apa yang menjadi harapan mereka terkabul di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi para adiyuswa diberkati di masa tua. Kami juga mohon berkat bagi gereja-Mu dalam pelayanan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu nyata bagi bumi Indonesia ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami yang kami bawa kepada Bapa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita masuk ke dalam persembahan. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kidung pujian 36 bait pertama. Dihapuskannya dosaku. Hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh. Hanya oleh darah Yesus, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku. Hanya oleh darah Yesus. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk mengaturkan persembahan ini. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar dari yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita untuk melakukan apa yang telah kita dengar dalam kehidupan nyata kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.